Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat berlibur ya. Ini hari terakhir di bulan Maret ya, atau hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kita semua dalam kondisi libur menyambut hari raya Lebaran. Jadi saya ada waktu Bapak Ibu. Saya akan update untuk tutorial chart baru, speedometer baru khusus untuk saham-saham Amerika. Jadi kemarin sudah saya buatkan tutorial untuk chartingnya ya, ada VPA, VBP. Sekarang saya tambahkan dengan chart speedometer. Oke, Bapak Ibu, untuk saham-saham Amerika Serikat. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kemarin, tapi nggak apa-apa, saya review lagi. Jadi belakangan ini memang ya Bapak Ibu, sejak kemarin Donald Trump terpilih, market Indonesia luar biasa, volatilitas dan uncertainty-nya sangat tinggi sekali, agak rumit untuk tradingnya, apalagi marketnya sedang seperti ini, kita harus bisa pandai-pandai lah Bapak Ibu untuk melakukan trading atau investasi di pasar keuangan ya. Lalu belakangan ini juga pasar saham Amerika semakin mudah diakses dengan ada beberapa saham broker yang sudah terregulasi di Bapeti ya dan diawasi oleh OJK. Contoh, saya sekarang buka 2 account di Peluang dan di GoTrade Indonesia. Saya masih mencari-cari mana yang cocok untuk saya. Jadi di 2 broker ini saya buka ya. Nanti saya akan coba dulu dengan lot size yang kecil untuk mencoba yang mana yang nyaman untuk saya dan lebih mudah ya. Jadi saya yakin masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Oke. Nah, sekarang juga adanya fraction share lots. Jadi dengan capital kecil kita sudah bisa membeli pasar saham Amerika. Saya sudah jelaskan di tutorial sebelumnya ya. Dengan begini saya bisa coba mungkin coba $1 gitu ya Bapak Ibu. Misalnya untuk saham Apple di Amerika Serikat, ya mungkin kita tidak terlalu beresiko untuk langsung beli satu lot size-nya. Mungkin harganya berapa ratus dolar. Ya kita bisa beli $1 dapat fraction kecil. Yang penting kita terbiasa dengan sana. Sekarang lebih mudah. Ya, brokernya sudah terregulasi di Indonesia, transfer uangnya lebih gampang. Kalau dulu kan susah ya pakai interactive broker, depositnya sulit sekali ya karena harus transfer keluar. Sekarang lebih mudah. Lalu ya ke dalam kondisi apapun, filosofinya adalah don't put your egg in one basket. Jadi kita coba diversifikasi. Di saat market Indonesia lagi tutup sekarang, nanti kita bisa juga trading, maksudnya libur Lebaran, kita bisa trading pasar saham Amerika. Ya, daripada kita trading yang nggak jelas ya. Eh, Bagus kita masuk ke pasar saham Amerika yang ekonominya leading ya sekarang ini. Oke. Nah, ada perbedaan pembukaan market. Jadi saya rasa tidak bentrok ya kalau di Amerika bukanya adalah jam setengah 10 sampai jam 4 sore waktu Eastern Time di Amerika. Atau kalau Indonesia ini kira-kira jam setengah 10 sampai jam setengah 11 antar apa ini karena ada perbedaan musim dingin musim panas sampai jam 4 pagi. Jadi mungkin kita bisa pakai strategi set and forget ya. Jadi kita setting trading plan kita, lalu kita biarkan dia berjalan. Jadi kita tidur saja, nggak usah. Jadi saya rasa masih bisa dihandle lah pasar saham Amerika dengan trading plan. Nanti Bapak Ibu yang kemarin sudah ada yang bertanya, Pak, ada nggak workshopnya kapan lagi? Nah nanti workshopnya untuk trading as a business dan volume price analysis kita akan masukkan materi-materi pasar saham Amerika. Jadi ke depannya nanti akan diumumkan ya kapan ada workshop trading as business maupun volume price analysis. Oke. Nah, ini adalah tambahan saja Bapak Ibu. Saya masih trading di pasar saham Indonesia, masih IDX. Mungkin 55% saat ini alokasi saya, kapital saya akan ke pasar saham Indonesia, hanya 5% akan saya coba untuk dialokasikan di pasar saham Amerika. Nah, eh, karena ini tambahan juga, saya belum ada dana, belum ada duit untuk mengupgrade server dengan tambahan saham-saham Amerika ini. Jadi banyak keterbatasan, maka dengan segala keterbatasan saya juga membuat batasan karena keterbatasan dari servernya. Pertama, hanya ada 19
saham yang dengan market cap terbesar di Amerika ya. Nanti satu saat mudah-mudahan bisa menjadi 30 saham dengan indeks Dow Jones Industrial Average ya. Karena memang kalau saya melihat bagaimana pergerakan saham Amerika, ya saya mengacunya ke indeks Dow Jones. Oke, itu jadi mudah-mudahan tidak mengganggu server yang ada. Saya takutnya banyak juga yang mengakses dengan tambahan chart ini, tentu resources di server bertambah ya. Lalu ada yang bertanya, Pak, apakah ada alertnya? Tidak ada ya. Jadi karena saya usahakan biaya robotnya, urunan botnya tidak naik. Walaupun ada tambahan saham Amerika, biaya robot tidak naik gitu. Karena memang belum ada penambahan server. Kecuali nanti dibikin server terpisah, big data analisisnya mungkin nanti baru ya ada alertnya. Saat ini tidak ada. Jangan minta Bapak Ibu, jangan request saja pokoknya. Karena ini memang hobi saya untuk riset, eksperimen. Saya juga mendapatkan tool untuk saya trading pribadi. Mudah-mudahan ke depan kita akan tambah star rotation, karena speedometer ini memang cocoknya digabung dengan star rotation. Karena dia adalah bukan relatif. Kita harus lihat relatif terhadap indeksnya. Oke? Nah, filosofinya seperti inilah. Jadi di trading itu kadang-kadang kita terfokus kepada financial report, technical. Sebenarnya ada faktor psikologi. Nah, ini yang coba diukur oleh speedometer. Jadi kadang-kadang kita pada saat sahamnya naik tinggi, kita malah greed, kita malah buy. Sahamnya tinggi, akhirnya kita beli di pucuk. Begitu kita beli, sahamnya turun. Begitu sahamnya turun, kita fear, kita exit, malah naik. Gitu aja yang kita lakukan. Nah, filosofi dari speedometer ini adalah apa yang disampaikan oleh Warren Buffett. Dia mengatakan bahwa jadilah kita fearful pada saat orang-orang lainnya greedy. Jadi begitu saham naik, yang lain greedy, FOMO, ya kita jual. Lalu begitu sahamnya fear, ekstrim, maka kita borong sahamnya. Jadi begitu. Yang penting kita tidak salah lah memilih saham-sahamnya. Saya rasa kalau saham-saham yang market cap besar atau nanti yang masuk ke indeks Dow Jones, itu saya rasa sudah tervalidasi, itu bukan saham-saham kaleng-kaleng lah. Itu perusahaan yang mengindikasikan perekonomian Amerika. Jadi dengan membatasi saham-saham tertentu, maka mencegah kita mencoba-coba saham-saham yang nggak jelas di saham Amerika. Kan kita nggak hidup di sana, nggak tahu produksinya apa, kita nggak jelas ya. Nggak familiar, langsung sajalah kita ambil saham-saham market cap besar atau ada di Dow Jones nanti. Oke, ya jadi gini Bapak Ibu, jadi ada siklus juga. Selain siklus fear and greed tadi, di pasar saham itu ternyata juga berbagai macam faktor psikologi. Jadi kita harus memanfaatkan apa yang terjadi di masyarakat, di market secara psikologi ya. Nah, detailnya Bapak Ibu sebenarnya sama saja basic teorinya dengan speedometer yang digunakan di pasar saham Indonesia. Filosofinya sama, algoritmanya sama, cuman saham-saham yang berbeda. Oke, silakan nonton untuk tutorial speedometer kalau Bapak Ibu ingin paham apa sih backgroundnya untuk speedometer ini. Nanti saya masukkan tutorial speedometer lengkapnya di deskripsi video. Silakan ditonton dulu supaya paham. Oke, nah apa saja sahamnya? Saya sementara ini karena keterbatasan server dan saya belum ada rencana untuk menaikkan biaya urunan guna menambah kemampuan server, upgrade, maka saya batasin dulu, diuji coba dulu untuk 19 saham Amerika, tambah satu indeks ya. Jadi saham itu mulai dari Apple nih ya kita tahulah produknya Microsoft, Nvidia, Amazon, Google, Meta, Berkshire Hathaway, Tesla, Walmart, JP Morgan, sampai Oracle, Netflix juga. Nah ini 19 saham, mudah-mudahan dari 19 ini cukup lah. Kita nggak mungkin dengan duit terbatas kita mau pegang 19-19-nya ya Bapak Ibu ya. Paling pegang 2, 3, 4 saham untuk satu periode. Saham Amerika saya rasa cukup lah ya. Cuman nanti tool ini akan membantu. Oke, plus satu indeks ya. Untuk speedometernya nanti kita ada indeks Dow Jones. Karena ini sekarang saya riset indeks Dow Jones, kegunaannya nanti di rotasi saham, pusat rotasinya juga saya akan gunakan indeks Dow Jones atau DJIA. Apa itu Dow Jones Industrial Average atau DJIA ya, Dow Jones Index. Nah, Dow Jones Index ini secara teori ya dia merupakan indeks terhadap 30 yang mengetrack 30 saham-saham blue chip di Amerika
yang terdaftar di New York Stock Exchange dan Nasdaq. Jadi kita tahu juga oh, indeksnya sekarang seperti ini, sahamnya seperti ini. Dia gabung ya Bapak Ibu, bukan hanya di New York Stock Exchange tapi juga di Nasdaq juga. Oke. Dibuat ini sudah sangat tua sekali indeksnya, dibuat tahun 1896. Jadi Charles Dow, Wyckoff itu adalah trader-trader yang memang di pasar saham Amerika. Jadi saya rasa cocoklah kita kalau menggunakan metodologi ini, Charles Dow dan Wyckoff. Jadi dia menunjukkan bagaimana ekonomi di Amerika. Oke, nah apa saja isi Dow Jones Index? Ini dia Bapak Ibu ya, ini kebetulan kenapa dia di atas karena lagi bullish, saya pas capture-nya lagi hijau. Yang lain yang merah itu ada Nvidia, ya ada Walmart, ya ada Microsoft, Amazon, ya ada PNG, terus Apple. Ya, ini cukup lah. Ya, nanti dia berubah-berubah terus untuk saat ini ya, seperti indeks Kompas 100 lah. Tergantung performa dari perusahaannya juga. Oke, jadi indeksnya saya pakai DJIA karena itu ya yang paling banyak menjadi acuan. Saham-sahamnya karena keterbatasan dari server, saya ambil 19 saja dengan market cap terbesar. Oke, nah bagaimana cara mengakses speedometernya? Jadi untuk ini tentu Bapak Ibu ya harus hafal-hafal lah apa saham yang ada di Amerika tadi ya, yang 19 saham. Jadi misalnya kita mau mengakses speedometer untuk Tesla ya atau 19 saham yang dengan market cap terbesar di Amerika, ketik saja /speedo sahamnya ya, contohnya speedo Tesla. Nah, maka dia akan memberikan ini untuk speedometer, jadi kita bisa melihat pada saat ini Tesla berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Lalu misalnya untuk indeks, ya sama saja Bapak Ibu, ketik pentingnya Speedo, indeksnya apa? Karena hanya ada satu, Speedo DJIA. Nah ini hanya ada DJIA aja, Dow Jones Industrial Average. Saat ini tanggal 25, tanggal 28 end of day-nya, bulan Maret, Dow Jones sedang berada di zona netral, artinya indeksnya antara demand dan supply-nya sama kuat. Oke, lalu time frame. Nah, ada time frame 2 saya buat, daily dan weekly. Sama, jadi untuk time frame daily, Bapak Ibu bisa ketik saja Speedo, kode sahamnya, misalnya Speedo Amazon. Maka dia daily ya, Bapak Ibu, tidak ditulis dia daily pada Amazon berada di zona netral. Kalau weekly bagaimana? Weekly tinggal ketik saja W Speedo, stock atau indeks ya. Misalnya ini W Speedo Amazon. Jadi dia weekly-nya pakai W Speedo. Terus dia berada di zona netral. Nah, ini untuk salah ini. Sebentar. Speedo. Ini belum diupdate. Sebentar ya. Ya, sudah benar. Jadi untuk speedometer weekly, Bapak Ibu bisa ketik W Speedo, ya ini kode sahamnya atau indeks. Maka untuk weekly-nya di sini akan tulisan untuk identifikasi bahwa dia weekly. Ya sama bacanya, kalau weekly-nya berarti ini Amazon di weekly-nya supply-nya lebih besar daripada demand, sementara daily-nya netral, berarti baru naik ya. Oke, trading strategi. Ya, trading strategi sama juga seperti pasar saham di Indonesia, bahwa nanti kalau ketemu saham-saham yang extreme fear, maka yang kita lakukan adalah buy on weakness. Kita pakai chart VBP, pakai chart VBP untuk mencari demand zone-nya ya, buy on weakness. Kalau dia sudah extreme fear, lalu kalau dia sudah extreme greed, maka kita lakukan sell on strength. Untuk contohnya ya sama Bapak Ibu yang kita ketemu di pasar saham Indonesia seperti kemarin ya BBCA, BBRI. Nah, ini kita lakukan untuk 19 saham di Amerika bisa sama. Metodenya sama, kita cari dulu ya sahamnya karena dia hanya 19, mungkin tidak ada screeningnya, tapi metodologinya sama ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lagi trading ya kita lihatlah kalau dia lagi ekstrim. Oke. Nah, disclaimer Bapak Ibu, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Ini penting bahwa ada disclaimernya penggunaan tool ini. Wajib punya trading plan dan money management. Ya, contoh-contohnya sudah ada lah ya Bapak Ibu bagaimana cara menggunakan trading. Apalagi kita tidak bisa, kalau lihat marketnya kan jam kita tidur tuh, kita tidak bisa memonitor, ya harus pakai trading plan lah. Saya tidak akan day trade, saya akan pakai metode Wyckoff Bapak Ibu, tetap.
Saya akan menggunakan metode Wyckoff, saya akan tradingnya di daily, nge-swing. Mungkin nge-swingnya 6 bulan sampai setahun untuk nge-swing saya. Sama dengan apa yang saya lakukan di pasar saham Indonesia. Oke, jadi terserah Bapak Ibu, kalau mau pakai intraday, mau apa, terserah. Tapi sesuaikan aja dengan style masing-masing. Tool ini hanya membantu saja. Ya, ini just a tool, not holy grail. Jadi Bapak Ibu silakan praktis. Analisa dulu, coba lakukan, cocok-cocokkan dulu. Mungkin tidak terlalu cocok, tidak ada jaminan bahwa metode ini akan berhasil maksudnya. Lagi satu lagi yang penting, no speedo screener ya Bapak. Jadi kalau di IDX Bapak Ibu dengan saham yang ada 600-an itu, kita ada speedometer ya. Ada speedometer screener. Tapi kalau untuk 19 saham di Amerika ini, saya tidak membuatkan speedo screenernya. Jadi tidak ada untuk screener ekstrim dan screener greedy ya, ekstrim. Nah, satu lagi, mohon tidak request apapun. Misalnya, Pak, tolong buatkan ini dong, Pak. Pak, tolong tambah saham. Ini saya sudah masuk tapi terlanjur nyangkut, tolong dibuatkan. Tidak boleh. Ya, karena apa? Servernya keterbatasan. Pokoknya ini adalah hobi saya hobinya riset. Untuk sementara ini dengan keterbatasan kemampuan server, tidak boleh request ya. Tidak boleh request tambah saham, tidak boleh request Pak screenernya ditambah, tidak boleh. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya ada di link deskripsi video. Sekarang kita tadi sudah tutorialnya tentang teorinya Bapak Ibu, speedometer untuk pasar saham Amerika. Sekarang kita akan praktekkan mengakses Telegram di Telegram bot untuk speedometer baik daily dan weekly saham-saham Amerika dan indeksnya. Oke. Di Telegram botnya Bapak Ibu jangan salah ya. Jadi kalau Telegram botnya ada tulisan botnya di sini dan linknya ada di deskripsi video supaya pasti. Saya menggunakan Telegram desktop. Nah di sini Bapak Ibu kita untuk mengakses speedometer kita cek speedo DJIA untuk Dow Jones-nya. Oke. Maka dia akan ada daily. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya dia time frame-nya apa namanya end of day-nya. Dan di sini pembedanya adalah US stock. Kalau untuk daily, dia tidak ada tulisannya. Sekarang dia berada di zona netral, artinya demand-nya sama kuat dengan supply. Kalau untuk weekly, Speedo DJIA. Oke. Weekly-nya, ya jadi weekly juga. End of day tanggal 24 ya. Oh, weekly-nya. Ya, ini tanggal 24 di end of day-nya. Oke, ada perbedaan sedikit. Nggak apa-apa. Sekarang kita lihat. Speedo Speedo ini ya Nvidia Speedo Nvidia. Oke, Nvidia dia berada di zona netral. Kita lihat weekly-nya Speedo Nvidia. Oh iya, tanggal 24 ya, belum update ya. Oke, nggak apa-apa. Karena dia otomatis dari database yang diambil terakhirnya ini ya. Fear artinya dia lebih besar daripada supply ya, Bapak Ibu. Supply-nya lebih besar daripada demand. Nanti saya cek lagi nih tanggalnya. Oke, jadi seperti itu yang bisa Bapak Ibu cek langsung. Nah, kebetulan saya tadi cek untuk saham 19 saham Amerika itu tidak ada yang extreme fear, jadi belum bisa kita lihat. Nah dari sini nanti Bapak Ibu untuk extreme fear Bapak Ibu bisa cek VBP misalnya Nvidia, maka digabung nanti dengan supply and demand kalau sudah ekstrim. Kita lihat, ya di sini dia supply-nya di atas. Kita lihat ini time frame apa? Daily, bisa pakai weekly. VBP, weekly, Nvidia. Jadi nanti di tutorial-tutorialnya kalau ketemu saham yang ekstrim maka kita cek di demand and supply zone-nya. Oh ini weekly-nya. Weekly-nya ya naik ya. Jadi kalau Wyckoff itu di marking up, ini mungkin distribusi, ya ini mungkin marking down. Nanti kita cari zona demand-nya ada di sini mungkin.
Oke, itu saja tutorial untuk speedometer. Jadi bisa langsung diakses di Telegram botnya. Bapak Ibu bisa cek Telegram botnya, ada di linknya ada di deskripsi video atau scan QR untuk linknya di sini. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Itu saja saya rasa untuk tutorial speedometer pasar saham-saham di Amerika Serikat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.